Bab 751, Hidup lebih buruk daripada mati. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, J. Ketika dia melihat Duan Lingtian berjalan selangkah demi selangkah, setiap langkah yang Duan Lingtian melangkah keluar seolah-olah melangkah ke dada Zhao Ming, menyebabkan wajah Zhao Ming menjadi lebih pucat. Belum lama ini, pemuda berbaju ungu di depan matanya seperti semut yang tidak bisa menahan satu pukulan pun di hadapannya. Namun, pada saat ini, justru dia sendiri yang tidak berbeda dengan semut di depan pemuda itu. Sama seperti Tang Huo yang tidak bisa membungkus kepalanya, Zhao Ming juga sama. Bagaimana Duan Lingtian bisa memiliki kekuatan yang begitu hebat dalam beberapa tahun, tepatnya pertemuan kebetulan apa yang dia dapatkan. Bahkan jika Duan Lingtian memiliki bantuan susu stalaktit 10.000 tahun, tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk meningkat begitu cepat dalam waktu beberapa tahun yang singkat. Ini adalah sesuatu yang bisa dipastikan oleh Zhao Ming. Tanpa sadar, Duan Lingtian sudah berdiri di depan Zhao Ming, dan dia menatap Zhao Ming dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Zhao Ming, bertahun-tahun yang lalu, saya pikir Anda beralih ke Azure Forestry Sekte setelah semua petinggi dan murid dari Sekte Pedang Bintang 7 terbunuh dan Sekte Pedang Bintang 7 hampir dimusnahkan. Jika memang seperti itu, meskipun aku akan merasa bahwa kamu tidak tahu berterima kasih, namun aku tidak akan membencimu. Bagaimanapun, setiap orang memiliki cita-cita mereka sendiri. Namun, saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda benar-benar mengkhianati Sekte Pedang Bintang 7 pada saat Sekte Pedang Bintang 7 kami berada dalam kebuntuan dengan Tri Sekte Hutan Azure, dan Anda terlebih dahulu menikam Penatua Suan sebelum bergabung dengan yang lebih tinggi dari Tri Sekte Azure Forest untuk membunuh pemimpin Sekte. Duan Lingtian berbicara kata demi kata. Saat dia selesai berbicara, hanya rasa dingin yang mengerikan yang tersisa di mata Duan Lingtian, dan tatapannya yang sangat dingin menatap tajam ke arah Zhao Ming, menyebabkan Zhao Ming merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam es. Tindakanmu menimbulkan kebencian manusia dan surga. Apakah kamu layak untuk sekte yang membesarkanmu? Apakah kamu layak untuk tuanmu? Suara Duan Lingtian menjadi dingin saat setiap orang mengatakan satu kata mengenai hatinya, dan setiap kata tampaknya telah berubah menjadi pisau tajam yang menusuk dengan ganas ke dalam hati Zhao Ming, menyebabkan tubuh Zhao Ming gemetar saat ekspresinya berubah menjadi sangat buruk. Sebenarnya, setelah diliputi kemarahan dan pengkhianatan tetua Suan yang telah bergaul dengannya selama bertahun-tahun sebelum bergabung dengan para ahli dari Tri Sekte Azure Forest untuk membunuh pemimpin sekte, Ling Hu Jinhong, dia merasa menyesal di dalam hatinya. Apalagi kemudian ketika dia diterima di Tri Sekte Azure Forest dan menjadi tetua penjaga dari Tri Sekte Azure Forest, menyebabkan statusnya menjadi lebih tinggi. Tetapi setiap malam ketika dia bermimpi, dia sering memimpikannya Penatua Suan dan Ling Hu Jinhong menuntut hidup mereka. Tidak hanya itu, dia sering memimpikannya Master yang telah membawanya ke Sekte Pedang Bintang 7 dan memupuknya menjadi seseorang tanpa menahan sedikit pun, dan tuannya akan marah sampai memuntahkan darah dan meninggal setiap saat waktu. Semua ini telah menjadi mimpi buruknya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, mata Zhao Ming yang sudah menyadari bahwa tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup hari ini berkedip-kedip dengan cahaya yang ganas, dan dia menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Duan Lingtian, itu semua karena kamu bahwa aku mengkhianati sekte. Kamulah yang melukai putraku dan bahkan melukai cucuku sampai menjadi monster yang bukan pria atau wanita. Jika bukan karena Anda, bagaimana saya bisa diliputi oleh kemarahan dan melakukan tindakan mengkhianati sekte seperti itu? Zhao Ming menggertakkan giginya. Kamu masih menyalahkan bahkan pada saat seperti ini. Duan Lingtian mencibir, dan kemudian dia mengucapkan kata demi kata. Apakah kamu berani mengatakan bahwa jika Sekte Pedang Bintang 7 akan dimusnahkan dan kamu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, kamu tidak akan beralih ke Tri Sekte Azure Forest? Bahkan jika aku, Duan Lingtian, telah melakukan sesuatu, apa hubungannya dengan sekte itu? Apa hubungannya dengan orang lain dari sekte itu? Datang saja padaku. Mengapa kamu menyakiti Penatua Suan? Mengapa? Apakah kamu menyakiti pemimpin sekte? Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian sangat marah, dan tatapannya seperti pisau yang sepertinya ingin mengiris Zhao Ming menjadi beberapa bagian. Zhao Ming memiliki ekspresi gelap namun tetap diam. Setiap kata yang diucapkan Duan Lingtian telah menyentuh hatinya dan logis, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Benar, aku masih harus memberitahumu satu hal, kedua cucumu yang bukan pria atau wanita itu dibunuh oleh Penatua Peng belum lama ini,
kata Duan Lingtian kepada Zhao Ming. Ekspresi Zhao Ming menjadi tidak menyenangkan ketika dia mendengar ini. Meskipun dia sudah mengetahui tentang berita pemusnahan Trisekte Azure Forest dari percakapan antara Duan Lingtian dan Tang Huo, dia masih merasa bahwa cucunya harus bisa lolos dari bencana. Namun kata-kata Duan Lingtian sekarang telah menyebabkan jejak harapan terakhir yang tersisa di hatinya benar-benar hancur. Duan Lingtian, aku akan membunuhmu. Mata Zhao Ming berwarna merah tua. Dia sepertinya sudah gila saat dia menerkam Duan Lingtian sambil mengabaikan hidupnya, dan energi asalnya meroket saat konsep angin mengikuti di belakang energi asalnya seperti bayangan. Bang! Tapi kekuatannya tidak lebih kuat dari Tang Huo, dan terlalu lemah untuk melawan Duan Lingtian, jadi dia langsung ditendang terbang oleh tendangan santai Duan Lingtian. Tatapan Duan Lingtian menjadi dingin ketika dia melihat Zhao Ming yang jatuh ke tanah ingin berdiri. Angin puyuh. Duan Lingtian tampaknya telah berubah menjadi embusan angin sebelum Zhao Ming, dan dia bertiup untuk tiba di depan Zhao Ming dalam sekejap mata. Bang! Tendangan lain menghentak keras ke wajah Zhao Ming, menyebabkan bagian belakang kepalanya menghantam tanah dengan keras, menyebabkan dia menjadi pusing. Sebuah penghinaan, benar-benar penghinaan. Zhao Ming dirobohkan ke titik kesadarannya linglung dan kabur, dan dia hanya menyadari bahwa martabatnya telah sepenuhnya diinjak-injak oleh Duan Lingtian ketika dia pulih dari perasaannya yang linglung. Seketika, dia meraung gila. Bahkan jika aku harus mati hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Zhao Ming menerkam Duan Lingtian seperti orang gila, dan dia sepertinya ingin membawa Duan Lingtian bersamanya. Desir. Tepat pada saat ini, Tempest Point yang cepat memunculkan gelombang lolongan yang menusuk saat merobek langit, dan mengeluarkan seutas darah segar setelah menembus salah satu kaki Zhao Ming. Kaki Zhao Ming yang bermaksud untuk berdiri menjadi lemah, dan dia jatuh ke tanah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Inilah hutangmu kepada Penatua Xuan. Pada saat yang sama, suara dingin dan acuh tak acuh Duan Lingtian masuk dengan jelas ke telinga Zhao Ming. Aku akan membunuhmu. Zhao Ming menggertakkan giginya saat dia menopang tubuhnya, dan kemudian energi asal di tubuhnya mengamuk saat dia melayang ke langit dengan maksud untuk melawan Duan Lingtian dengan nyawanya. Desir, Tempest Point lain melintas di langit. Tapi, target Tempest Point kali ini bukanlah anggota tubuh Zhao Ming, juga bukan kepala Zhao Ming. Itu dantian Zhao Ming. Desir kecil bergema saat dantian Zhao Ming ditembus, dan energi asal besar yang terkondensasi di dalamnya tampaknya telah menemukan jalan keluar saat mereka menyembur keluar sebelum menghilang di langit dalam sekejap mata. Pada saat ini, dantian Zhao Ming seperti bola yang bocor, dan setelah selesai bocor, energi asal yang melingkari tubuhnya telah menghilang sepenuhnya. Inilah hutangmu kepada pemimpin sekte. Duan Lingtian berbicara perlahan dengan nada yang sangat dingin dan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, setelah dia kehilangan dukungan energi asalnya, Zhao Ming yang telah dibawa terbang lebih dari 10 meter oleh energi asalnya telah jatuh dengan keras ke tanah dengan keras. Zhao Ming yang kehilangan energi asalnya tidak berbeda dengan kakek tua biasa, dan dia jatuh ke titik dia mengeluarkan tangisan melengking berulang kali. Setelah beberapa saat, atau mungkin dia telah mati rasa oleh rasa sakit, Zhao Ming menarik napas dan menatap tajam ke arah Duan Lingtian dengan tatapan penuh kebencian yang menusuk tulang. Kamu benar-benar melumpuhkan kultivasiku. Di benua awan, yang kuat dihormati, dan dasar dari keberadaan seorang seniman bela diri adalah kultivasinya. Begitu kultivasi seorang kultivator lumpuh, hidup lebih buruk daripada mati bagi seorang kultivator. Kamu akan tetap mati, jadi bagaimana jika kamu tidak memiliki kultivasi? Penatua Ming, lepaskan. Duan Lingtian menatap mata Zhao Ming saat dia tersenyum. Senyum ini tidak berbeda dengan senyum iblis ketika memasuki mata Zhao Ming. Aku akan membunuhmu. Meskipun kultivasinya lumpuh, namun Zhao Ming tampak seolah-olah dia telah mengambil stimulan, dan dia mendorong lantai dengan tangannya sambil menggunakan kaki yang tersisa untuk menopang tubuhnya sebelum menerkam ke arah Duan Lingtian sekali lagi. Saat menghadapi kakek biasa yang menerkam, Duan Lingtian menjauh dengan menghindar biasa, dan tidak ada kesulitan sedikit pun. Desir, Tempest Point lain bersiul dan turun ke punggung Zhao Ming, tepat ke tulang punggungnya. Retakan, saat tulang punggungnya patah inci demi inci, Zhao Ming menjerit nyaring, dan kemudian dia jatuh ke tanah dan pingsan. Duan Lingtian bukannya tidak berniat untuk membiarkan Zhao Ming pergi seperti ini, dan dengan mengangkat tangannya,
energi asalnya keluar untuk secara langsung menarik keluar air di dalam Soul Cleanse Pool untuk dengan keras menamparkan tubuh Zhao Ming. Zhao Ming bergidik dan terbangun, namun karena tulang punggungnya hancur, dia tidak dapat menopang tubuhnya, dan dia hanya bisa berbaring di tanah sambil menatap Duan Lingtian dengan penuh kebencian. Inilah hutangmu kepada semua petinggi dari Sekte Pedang Bintang 7. Duan Lingtian berbicara dengan acuh tak acuh. Duan Lingtian, bunuh aku. Zhao Ming berbicara dengan suara galak. Pada saat ini, hidup lebih buruk daripada mati baginya, karena dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengambil nyawanya sendiri. Perasaan ini menyebabkan dia merasa tertindas sampai hampir mati lemas. Jangan khawatir, kamu tidak akan hidup lama. Tatapan Duan Lingtian tenang. Banyak Tempest Points muncul saat tangannya terangkat, dan itu menimbulkan gelombang lolongan tajam yang sangat menggelegar di telinga saat mereka merobek langit. Desir, desir, desir. 3 Tempest Point dengan mudah masuk ke lengan Zhao Ming dan kaki Zhao Ming yang tersisa berturut-turut. Inilah hutangmu kepada murid-murid dari Sekte Pedang Bintang 7. Inilah hutangmu pada tuanmu. Inilah yang membuatmu berhutang pada sekte yang membesarkanmu. Tangisan melengking Zhao Ming bergema berturut-turut, dan dia memiliki wajah yang benar-benar pucat saat seluruh tubuhnya menggigil. Setiap kali dia akan pingsan, Duan Lingtian akan memercikkan air ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia terbangun dan melanjutkan putaran penyiksaan berikutnya. Duan Lingtian, bunuh aku, tolong bunuh aku. Zhao Ming bahkan tidak dapat berbicara dengan lancar sekarang, dan dia berbicara sebentar-sebentar kepada Duan Lingtian dengan nada yang penuh dengan niat memohon. Aku tidak akan membunuhmu. Duan Lingtian melirik Zhao Ming dengan acuh tak acuh. Pupil Zhao Ming mengerut saat mendengar ini. Dia tidak akan membunuhku. Apa yang ingin dilakukan Duan Lingtian? Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Pada saat ini, hal yang paling dia sesali adalah tidak membunuh dirinya sendiri sebelum Duan Lingtian melumpuhkan kultivasinya. Jika dia bunuh diri lebih awal, maka dia tidak perlu menderita semua siksaan sebelumnya. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membunuh dirinya sendiri. Untuk saat ini dan seterusnya, kamu akan tinggal di sini untuk hidup dan binasa sendirian. Tentu saja, kamu dapat memilih untuk mati kelaparan. Duan Lingtian melirik Zhao Ming untuk terakhir kalinya sebelum membuka formasi prasasti dengan kekuatan spiritualnya, dan kemudian dia terbang menghilang di depan mata Zhao Ming. Tidak. Zhao Ming memutar lehernya. Pada saat ini, hanya kepalanya yang bisa bergerak, dan matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang tak terbatas. Kebencian dan kemarahannya praktis mampu membuat lubang terbuka di langit dan menembus cakrawala. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mata Zhao Ming tiba-tiba melotot lebar. Karena dia melihat sosok yang sepenuhnya diselimuti jubah hitam langsung melewati penghalang formasi prasasti sebelum turun dari langit dan muncul di depan matanya. Bab 752, Konsep Angin Dasar Tingkat ke-9. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurator Editor, J. Kamu sudah selesai. Duan Lingtian mendengar suara Feng Wudao tepat setelah dia meninggalkan formasi prasasti dan kembali ke ngarai. Ya, Duan Lingtian tersenyum ringan saat dia mengangguk, dan dia sepertinya telah menemukan sesuatu yang baik, membuatnya tampak segar. Kalau begitu ayo pergi. Feng Wudao mengangguk, dan kemudian dia sekali lagi memadatkan energi asalnya menjadi pedang besar sebelum membawa semua orang termasuk dirinya untuk melintas di langit dan langsung menuju dinasti Darhan. Dalam perjalanan, Duan Lingtian, yang telah menangani semua masalah sepelnya, akhirnya menenangkan hatinya sepenuhnya. Duan Lingtian memegang fragmen konsep angin saat dia menjernihkan pikirannya dan memahami konsep angin. Saat ini, kemajuan energi asalnya telah mencapai batas tingkat 9 tahap inisiasi Void di bawah bantuan pil kelahiran kembali. Apa yang harus dia lakukan adalah memahami konsep menengah dan dengan lancar menerobos ke tahap interpretasi Void. Seluruh perjalanan lancar dan tenang, dan Duan Lingtian kembali dengan lancar ke dinasti Darhan dan klan Feng. Duan Lingtian tinggal sementara di Feng Clan Estate dan diam-diam memahami konsep angin. Tentu saja, dia kadang-kadang akan meninggalkan perkebunan klan Feng dengan Feng Tianwu, dan mereka akan berjalan-jalan di ibu kota sambil membeli beberapa bahan yang dibutuhkan untuk penyempurnaan senjata, pemurnian pil obat, dan penulisan. Selama ada lelang skala besar yang diadakan di ibu kota, Duan Lingtian akan ikut bersenang-senang dengan Feng Tianwu, jadi dia mendapatkan cukup banyak bahan langka. Tanpa disadari, 3 bulan telah berlalu.
Duan Lingtian dan Feng Tianwu baru saja meninggalkan rumah lelang ketika Feng Tianwu mau tidak mau bertanya. Kakak Duan, kamu tampaknya sangat senang mendapatkan potongan logam aneh itu sebelumnya. Apa yang istimewa dari itu? Tianwu, ketika potongan logam yang saya peroleh digabungkan dengan bahan yang saya kumpulkan sebelumnya, maka selama saya menjadi pengrajin senjata kelas 2, saya akan dapat menggunakannya untuk memperbaiki senjata roh kelas 2. Duan Lingtian tersenyum. Senjata roh kelas 2, pengrajin senjata tingkat 2, Feng Tianwu sedikit terkejut, dan dalam waktu singkat, dia ingat bahwa Duan Lingtian sudah menjadi pengrajin senjata kelas 3, menyebabkan dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran kamu sangat senang, kakak Duan. Ternyata itu setara dengan memiliki setengah senjata roh kelas 2 yang kamu miliki. Feng Tianwu senang untuk Duan Lingtian. Hari untuk berangkat menuju Gurun Utara untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti tinggal sebulan lagi. Pada saat itu, aku ingin tahu apakah kita harus pergi bersama yang lain. Mata Duan Lingtian berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kakak Duan, kamu tidak ingin pergi bersama mereka? Feng Tianwu bertanya. Saya ingin pergi sendiri, karena ada lebih banyak kebebasan dengan cara ini. Duan Lingtian tersenyum. Selain berbagai dinasti, hanya ada negeri asing yang luasnya tak terbatas di luar dinasti Darhan. Ketika dia pergi kali ini, Duan Lingtian benar-benar ingin berhenti dan menikmati pemandangan di jalan sepuasnya sambil mengalami beberapa temper karena lebih menarik dengan cara ini. Jika dia mengikuti dan pergi dengan kelompok besar, maka perjalanan bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Kalau begitu aku akan memberitahu ayah nanti, pada saat itu, kita tidak akan pergi bersama yang lain, kata Feng Tianwu. Baik, Duan Lingtian menjawab sebelum tersenyum. Ayo kembali dulu. Suasana hati Duan Lingtian sangat baik selama beberapa hari terakhir ini karena dia sudah menyentuh ambang batas ke tingkat ke-9 konsep angin, dan dia yakin dia akan sepenuhnya memahami konsep angin tingkat 9 dalam 3 hari. Begitu dia memahami konsep angin dasar tingkat 9, maka dia akan memiliki kesempatan untuk menyentuh konsep angin menengah tingkat pertama. Pada saat itu, energi asalnya akan dengan mulus berubah menjadi energi asal yang hanya dimiliki oleh seniman bela diri tahap interpretasi Void. Sementara beberapa senang, yang lain tidak. Sementara Duan Lingtian merasa senang dengan konsep anginnya yang akan mengalami transformasi, istana kekaisaran tidak tenang. Di dalam aula audiens yang didekorasi dengan indah di kedalaman istana kekaisaran, Kaisar dinasti Darhan duduk tegak di atas. Ekspresinya tampak suram saat tatapannya yang seperti sambaran petir turun ke seorang lelaki tua berpakaian hitam di aula penonton. Paman Kekaisaran, aku ingin mendengar pendapatmu. Alis lelaki tua berpakaian hitam itu merajut erat saat dia berkata perlahan, aku benar-benar tidak dapat membungkus kepalaku di sekitar ini, belum lagi Imperial Brother adalah orang yang berhati-hati yang tidak akan bergerak dengan mudah tanpa kepercayaan diri yang cukup. Bahkan jika Feng Wudao benar-benar diikuti oleh pihak Duan Lingtian, dia mungkin tidak dapat melindungi Duan Lingtian. Menurut pengetahuan saya, Feng Wudao belum menembus ke tahap transformasi Void. Petik 2. Berdasarkan keadaan saat ini, sesuatu telah terjadi pada Paman Kekaisaran Besar, jika tidak, mengapa dia tidak kembali setelah Duan Lingtian kembali selama 3 bulan? Nada suara Kaisar terdengar berat. Hanya ada 2 kemungkinan untuk apa yang terjadi pada Paman Kekaisaran Besar. Dia dibunuh oleh Feng Wudao atau dibunuh oleh ahli lain. Tapi, bahkan jika Feng Wudao menyusul dan menerobos ke tahap transformasi Void dalam 2 tahun terakhir, dia mungkin bukan tandingan Paman Kekaisaran Besar. Jika tidak, apakah klan Feng akan bersedia ditempatkan di bawah keluarga kekaisaran kita? Jadi saya merasa kemungkinan Feng Wudao membunuh Grand Imperial Paman sangat rendah. Kaisar selesai berbicara dalam satu napas namun alisnya menyatu erat. Jika bukan Feng Wudao yang melakukannya, lalu siapa itu? Terlebih lagi, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Paman Kekaisaran Agung, maka begitu berita itu menyebar, keluarga kekaisaran dinasti Darhan kita akan berada dalam posisi genting, dan kita bahkan mungkin akan digantikan. Paman Kaisar Agung Kaisar adalah dewa perlindungan, keluarga kekaisaran, dan dia adalah orang yang paling diandalkan dinasti Darhan untuk menunjukkan kekuatan untuk menghalangi semua kekuatan di sekitarnya. Mungkin, Imperial Brother telah menemukan sesuatu yang menyebabkan dia untuk sementara tidak kembali. Saya tidak bisa memikirkan siapapun selain Feng Wudao yang dapat mengancam Imperial Brother di dinasti Darhan. Pria tua berpakaian hitam itu melanjutkan. Tidak peduli apa,
berita ini harus dikunci dan tidak boleh disebarkan. Jangan khawatir Paman Kekaisaran, selain dia sendiri, hanya Anda dan saya yang tahu bahwa Paman Kekaisaran Agung bergerak melawan Duan Lingtian. Selama Anda dan saya tidak membicarakannya, maka sama sekali tidak akan ada orang ketiga yang mengetahui masalah ini, kata Kaisar. Bang! Di halaman luas paviliun yang luas, seorang pemuda berpakaian putih dengan keras menghancurkan cangkir teh di tangannya menjadi bubuk. Kakak laki-laki, wanita cantik yang sedang menyiram bunga di dekatnya dikejutkan oleh pria muda berpakaian putih. Yan, maaf, aku tidak sengaja menghancurkan cangkirku. Pria muda berbaju putih itu persis Zisang, dan dia mengeluarkan seulas senyum yang bahkan lebih tidak sedap dipandang daripada ekspresi menangis sebelum kembali ke kamarnya sendiri. Kakak, wanita cantik, adik perempuan Zisang, Ziyan, tidak bisa membantu tetapi sedikit khawatir ketika dia melihat adegan ini, dan dia bergumam. Kamu marah karena Duan Lingtian lagi. Ketika dia berpikir sampai di sini, jejak ketidakberdayaan melintas di mata indah Ziyan. Setelah dia kembali ke kamarnya, ekspresi Zisang langsung menjadi gelap, dan dia mendengus. Duan Lingtian benar-benar beruntung, dia sebenarnya masih hidup sampai sekarang, mungkinkah Yang Mulia tidak bergerak melawan Duan Lingtian? Dia meninggalkan ibu kota selama hampir 2 bulan, namun kesempatan bagus seperti itu terlewatkan, sekarang bahkan lebih sulit untuk membunuhnya. Zisang sedikit marah karena dia tidak tahu apa yang dilakukan Kaisar. Hari itu, setelah dia menghasut Kaisar, Kaisar jelas telah membangkitkan minat terhadap tablet segel iblis yang tidak lengkap dalam kepemilikan Duan Lingtian, namun Duan Lingtian masih sehat dan hidup setelah hampir 5 bulan. Tidak perlu menjadi tidak sabar. Tepat pada saat ini, suara mengerikan dan tua terdengar di benak Zisang. Bahkan jika keluarga kekaisaran dinasti Darhan tidak berurusan dengannya, mungkinkah kamu khawatir kamu tidak akan dapat menemukan kesempatan di masa depan? Kamu akan meninggalkan dinasti Darhan dan menuju ke negeri asing yang luasnya tak terbatas, belum lagi hal lain, begitu kamu tiba di negeri asing, selama kamu membocorkan berita kepada kekuatan negeri asing yang disegel iblis. Tablet milik Duan Lingtian mampu memberikan amplifikasi 100%, mereka juga akan tertarik dengan tablet Devil Cell. Duan Lingtian tidak akan melompat-lompat lama. Bocorkan berita ke kekuatan negeri asing dan buat mereka mendapatkan tablet Devil Cell yang rusak itu. Meskipun relatif lebih sulit untuk merebutnya kembali dari mereka di masa depan, lebih baik daripada merebutnya dari Duan Lingtian. Suara mengerikan dan tua terus terdengar, dan itu menyebabkan mata Zisang bersinar seolah-olah dia tiba-tiba tercerahkan. Hantu penatua bijaksana, aku tidak percaya bahwa kekuatan negeri asing sama pengecutnya dengan keluarga kekaisaran dinasti Darhan, Duan Lingtian, tunggu hadiah besar yang akan kukirimkan kepadamu. Tanpa sadar, kesuraman di wajah Zisang menghilang sepenuhnya, dan menggantikannya dengan senyuman yang pekat. Tetapi tidak peduli siapa yang melihat senyum ini, mereka akan merasa bahwa itu sedikit dingin. Fengklan Estate, di perkebunan di dalam perkebunan. 2 hari telah berlalu sejak dia kembali dari pelelangan hari itu. Duan Lingtian tidak melangkah keluar dari kamarnya selama 2 hari terakhir ini, dan bahkan Duan Lingtian tidak makan. Suara mendesing. Tiba-tiba, ruangan yang luas itu langsung diselimuti oleh angin kencang yang muncul dari udara tipis, dan angin kencang tak henti-hentinya menyapu hingga menyebabkan jendela-jendela berderit dan bergetar hebat. Bang! Akhirnya, jendela di samping ruangan itu langsung didorong terbuka oleh angin kencang, dan angin kencang itu sepertinya menemukan jalan keluar saat mereka menyembur keluar secara langsung dan meniup tanaman dan bunga di luar jendela hingga bergoyang. Tepat pada saat ini, angin kencang yang tidak disuplai dengan energi lagi dari belakang secara bertahap mereda. Angin kencang yang telah berhenti di tengah jalan itu benar-benar ditarik oleh satu orang di dalam ruangan. Di tempat tidur di kamar, Duan Lingtian duduk bersila sementara tubuhnya diliputi oleh untaian energi biru yang hampir material, dan energi biru melingkar di sekelilingnya untuk membuatnya tampak sedikit ilusi. Tiba-tiba, Duan Lingtian membuka matanya dan cahaya terang melintas di dalamnya. Pada saat yang sama, sosok Duan Lingtian sedikit bergetar saat energi biru yang melingkari tubuhnya bersiul saat mereka melintas. Setiap kali mereka melintas, itu akan menyebabkan aliran udara di langit sedikit bergetar dan memancarkan gelombang cahaya dan lolongan teredam. Suara mendesing. Pada saat yang sama, di mana-mana untaian energi berwarna biru material melintas di langit, itu akan menyebabkan energi langit dan bumi bergolak. Pada akhirnya,
fenomena langit dan bumi dengan paksa terkondensasi di langit di atas Duan Lingtian. Sebanyak 9 siluet naga bertanduk kuno, dan itu adalah simbol dari konsep dasar tingkat 9. Konsep angin dasar tingkat ke-9, aku akhirnya berhasil. Senyum senang darah di wajah Duan Lingtian karena beberapa bulan kerja keras ini tidak sia-sia pada akhirnya. Sekarang, aku hanya selangkah lagi dari tahap interpretasi Void. Aku tidak perlu khawatir tentang energi asal dengan bantuan pil kelahiran kembali. Yang kurang dariku adalah pemahaman konsep. Saat dia bergumam, senyum di wajah Duan Lingtian semakin cemerlang. Bab 753, Elang Bermata Azure. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurator Editor, J. Duan Lingtian terus mengandalkan fragmen konsep angin untuk memahami konsep angin di hari-hari berikutnya. Dan pada akhirnya dia menyadari bahwa peningkatannya lambat, seolah-olah dia menemui hambatan. Mungkin aku harus berhenti, Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Tentu saja, hanya konsep angin yang berhenti dia pahami, tetapi dia masih bisa memahami konsep lain. Suara mendesing. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian menarik fragmen konsep petir tingkat lanjut tingkat pertama yang dia peroleh beberapa bulan yang lalu setelah membunuh Bai Nanxiang dengan jimat, dan dia mulai memahami. Sebagai kekuatan alam yang mewakili hukuman surgawi, kekuatan petir secara alami sangat hebat. Selain konsep es, petir samar-samar berdiri di atas kekuatan alam lainnya. Saat dia memegang fragmen konsep petir di tangannya, Duan Lingtian dengan cepat membenamkan dirinya dalam pemahaman petir, dan sepertinya gelombang petir yang memekakkan telinga bergema di telinganya. Bang, 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 bang. Banyak guntur praktis menghancurkan gendang telinga Duan Lingtian. Di bawah bantuan fragmen konsep petir Duan Lingtian maju dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi dia masih akan mencoba dan mengambil fragmen konsep angin sesekali untuk melihat apakah pemahamannya tentang konsep angin telah kembali ke jalur yang benar. Sampai hari sebelum pergi, perasaan ketika dia memahami konsep angin di masa lalu telah kembali setelah dia memahami konsep petir tingkat keempat. Ketika dia memegang fragmen konsep angin, dia merasa seolah-olah diselimuti oleh embusan angin, dan perasaan semacam ini sangat luar biasa dan aneh. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa dia telah berubah menjadi angin. Pemahamannya tentang konsep angin masih berlanjut, sedangkan hari keberangkatan telah tiba pada waktu yang ditentukan. Tepat ketika Duan Lingtian bermaksud untuk pergi ke istana kekaisaran bersama Feng Tianwu, dia membawakan kabar baik untuknya. Kakak Duan, ayahku sudah memberitahu kaisar. Kami bertiga akan pergi ke Gurun Utara sendirian, tetapi kami harus tiba di kota Gurun kuno sebelum kompetisi bela diri 10 dinasti yang diadakan setengah tahun dari sekarang. Petik 2. Kota Gurun kuno. Duan Lingtian tertegun, dan kemudian dia menatap Feng Tianwu dengan rasa ingin tahu. Disitulah kompetisi bela diri 10 dinasti akan dilakukan. Ya, Feng Tianwu mengangguk. Kota Gurun kuno tampaknya adalah kota yang dikendalikan oleh kekuatan negeri asing yang mengadakan kompetisi bela diri 10 dinasti. Kau bilang kita bertiga tadi. Duan Lingtian memiliki ekspresi bingung ketika dia mengingat kata-kata Feng Tianwu sebelumnya. Kakek Kong tidak mengikuti kita kali ini, kata Feng Tianwu. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok hitam besar terbang ke arah mereka dari kejauhan untuk tiba di atas Duan Lingtian dan Feng Tianwu dalam sekejap mata, dan gelombang angin kencang turun dari atas di langit, menyebabkan pakaian Duan Lingtian dan Feng Tianwu berkibar di tiup angin. Kita harus berangkat sekarang. Tepat ketika Duan Lingtian dan Feng Tianwu menyipitkan mata dan melihat ke atas, sebuah suara yang familiar terdengar dari atas di langit di belakang makhluk besar itu. Duan Lingtian dan Feng Tianwu melonjak ke langit dan turun ke punggung makhluk besar itu bersama-sama ketika mereka mendengar ini. Feng Wudao telah menunggu di sana sejak lama. Ayo pergi. Bersamaan dengan teriakan ringan Feng Wudao, makhluk besar di bawah mereka bertiga langsung berubah menjadi sambaran petir hitam yang menyambar ke arah utara. Dalam sekejap mata, kota kekaisaran dinasti Darhan menghilang di depan mata Duan Lingtian. Ini adalah elang bermata azure. Duan Lingtian melintas melalui ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali saat dia melihat makhluk besar di bawah kakinya, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Azureite Eagle adalah binatang iblis tangguh yang memiliki garis keturunan dari binatang iblis tahap interpretasi Void. Ketika Azureite Eagles biasa matang hingga batasnya, mereka akan menjadi binatang iblis di tingkat keempat, kelima, atau keenam dari tahap interpretasi Void, sedangkan
Azureite Eagles dengan bakat alami yang luar biasa malah akan menerobos belenggu mereka begitu mereka dewasa, membatasi dan menerobos ke tingkat ketujuh dari tahap interpretasi Void. Bahkan jika itu adalah Azureite Eagle dengan bakat alami yang lebih rendah, setidaknya masih bisa menembus ke tingkat pertama tahap interpretasi Void. Anak kecil, penilaianmu tidak buruk, karena kamu benar-benar dapat mengenali bahwa aku adalah Azureite Eagle. Tepat pada saat ini, suara tua dan serak masuk dengan jelas ke telinga Duan Lingtian. Salam, senior. Duan Lingtian dapat melihat bahwa ini adalah suara dari Azureite Eagle, dan dia dengan ringan mengangguk untuk memberi salam. Sebagai binatang iblis di tahap interpretasi Void, ia mampu berbicara, dan selain tidak dapat berubah menjadi bentuk manusia, ia tidak berbeda dengan manusia dalam aspek lain, seperti kecerdasan. Kakek King, kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Feng Tianwu tersenyum saat dia menyapa Azureite Eagle, dan nada suaranya agak santai. Kamu gadis kecil, kamu telah tumbuh semakin cantik sekarang. Azureite Eagle sedikit menoleh sebelum matanya yang tajam menatap Feng Tianwu dengan terkonsentrasi, dan suaranya dipenuhi dengan keramahan. Tetapi ketika mata Azureite Eagle turun ke Duan Lingtian, itu malah menjadi lebih ganas. Rekan kecil, jika kamu berani membuat gadis kecil Wu menderita, maka aku pasti akan merobekmu menjadi dua bagian. Saat Azureite Eagle selesai berbicara, nada suaranya dipenuhi dengan kekejaman, sedangkan Duan Lingtian tidak meragukan kata-kata dari Azureite Eagle. Kekuatan spiritualnya yang terbentang telah memberitahunya sejak lama bahwa Azureite Eagle ini kebetulan adalah salah satu dari Azureite Eagles dengan bakat alami yang sangat tinggi, dan budidayanya telah melangkah ke tingkat ketujuh dari tahap interpretasi Void. Kata-kata yang diucapkan oleh Azureite Eagle menyebabkan Duan Lingtian sedikit malu untuk sementara waktu. Feng Tianwu tidak bisa lagi diam dan dia buru-buru membantu Duan Lingtian keluar dari situasi yang memalukan dan berbicara dengan marah. Kakek King, jika kamu terus berbicara omong kosong, maka aku akan mengabaikanmu di masa depan. Gadis kecil Wu, kamu bahkan belum menikah, namun kamu sudah mulai membantunya, sepertinya kamu pasti akan sepenuhnya dikendalikan olehnya di masa depan. Azureite Eagle menggelengkan kepalanya sedikit saat dia menghela nafas seperti manusia. Kakek King, kamu, kata-kata Azureite Eagle menyebabkan wajah cantik Feng Tianwu langsung memerah, dan dia sedikit marah dan malu, lalu dia menatap Duan Lingtian dengan tergesa-gesa. Kakak Duan, jangan perhatikan kakek King, dia selalu suka berbicara omong kosong. Duan Lingtian tersenyum ringan saat dia mengangguk dan menunjukkan bahwa dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Pada saat yang sama ketika Feng Tianwu menghela nafas lega ketika dia melihat ini, dia tidak bisa menghindari mengungkapkan sedikit rasa kehilangan di kedalaman matanya yang indah. King adalah teman baikku, dan kami sudah saling kenal selama lebih dari 20 tahun. Feng Wu Dao, yang selama ini diam, berbicara kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk, dan dia sedikit terkejut pada saat yang sama. Feng Wu Dao paling banyak adalah seniman bela diri Void Initiation Stage 20 tahun yang lalu, sedangkan Azureite Eagle ini kemungkinan besar sudah berada di Void Interpretation Stage. Perbedaan yang begitu besar ada di antara mereka namun mereka masih bisa menjadi teman, jadi dapat diasumsikan bahwa pasti ada cerita dalam hal ini. Azureite Eagles terkenal karena kekejamannya, jadi karena dia bisa berteman dengan Feng Wu Dao, dia mungkin telah membantunya dengan sesuatu, menyebabkan dia merasa berhutang budi di dalam hatinya. Ini adalah sesuatu yang Duan Lingtian mampu menebak dengan sangat mudah melalui catatan yang terkait dengan Azureite Eagles dalam ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Selama perjalanan berikutnya, ini dibuktikan dalam percakapan antara dia dan Feng Tianwu. Astaga, kecepatan Azureite Eagle sangat cepat, dan setidaknya lebih cepat dari pedang besar yang Feng Wu Dao kentalkan dengan origin energi untuk membawanya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kekuatan Azureite Eagle lebih kuat dari Feng Wu Dao, tetapi itu karena Feng Wu Dao hanya menggunakan energi asal dalam jumlah yang sangat kecil ketika dia mengendalikan pedang yang sangat besar, menyebabkan kecepatan pedang yang sangat besar untuk mengurangi sangat dan hanya sebanding dengan kecepatan tingkat kelima atau keenam seniman bela diri Void Interpretation Stage. Penatua King, bisakah kamu membuka penghalang energi asalmu sedikit lagi? Aku ingin mencoba dan merasakan angin kencang yang bergerak cepat di luar. Duan Lingtian berjalan perlahan untuk tiba di belakang leher Azureite Eagle, dan dia berbicara dengan sopan. Feng Tianwu tercengang, dan kemudian dia berkata dengan cemas, Kakak Duan,
Penatua King sekarang bergerak dengan kecepatan penuh, dan angin di luar sangat kencang. Sangat sulit bagimu untuk menolaknya dengan kultivasimu saat ini. Saya ingin mencoba. Duan Lingtian tersenyum. King, pelan-pelan dan bekerja sama dengannya, lalu tingkatkan kecepatanmu dengan jumlah yang sesuai. Sementara itu, Feng Wudao angkat bicara, karena dia jelas melihat niat Duan Lingtian dan bermaksud membantu Duan Lingtian. Terima kasih, Paman Feng. Setelah dia menyadari kecepatan Azureite Eagle melambat, tatapan Duan Lingtian menyala saat dia mengucapkan terima kasih kepada Feng Wudao. Selanjutnya, Azureite Eagle sedikit mengecilkan penghalang energi asal di belakang kepalanya, menyebabkan area kosong yang besar muncul, dan itu adalah ruang yang cukup bagi Duan Lingtian untuk meredam dirinya sendiri. Sementara itu, Duan Lingtian, yang berdiri di belakang leher Azureite Eagle, benar-benar terbuka di luar, dan dia bisa dengan jelas merasakan angin kencang yang menyerang wajahnya. Pada saat ini, kecepatan Azureite Eagle mungkin sebanding dengan kecepatan penuh seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat pertama yang terbang sambil hanya mengandalkan origin energinya. Duan Lingtian tidak merasakan tekanan yang terlalu besar dari ini. Suara mendesing. Duan Lingtian duduk bersila saat fragmen konsep angin muncul dari udara tipis di tangannya. Selanjutnya, dia memejamkan mata dan memahami konsep angin sepuasnya melalui fragmen konsep angin dan angin kencang yang menyerang wajahnya. King, lanjutkan mempercepat. Ketika dia melihat Duan Lingtian duduk bersila di sana tanpa bergerak seperti gunung dan tidak merasakan tekanan apapun, Feng Wudao berbicara kepada Azureite Eagle. Sebagai orang yang berpengalaman, Feng Wudao tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa hanya dengan membuat Duan Lingtian merasakan tekanan akan dapat membantu Duan Lingtian ke tingkat yang lebih besar. Sejak awal ketika Duan Lingtian berbicara dengan Azureite Eagle, Feng Wudao sudah menduga bahwa Duan Lingtian ingin menggunakan kesempatan ini untuk memahami konsep angin, jadi dia memberi Duan Lingtian bantuan. Angin semakin kencang dan kencang. Perlahan-lahan, Duan Lingtian merasa wajahnya hampir terkoyak. Angin kencang yang menyerang wajahnya tanpa henti bertiup melewati telinganya, dan deru angin yang menusuk telinga mengguncang gendang telinganya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tapi dia menahannya dan tidak mengeluarkan suara. Dia mengalihkan perhatiannya ke fragmen konsep angin di tangannya dan berusaha melupakan perasaan tidak nyaman ini. Anak kecil ini benar-benar tidak buruk. Tepat pada saat ini, Azureite Eagle berbicara dengan kata-kata yang dipenuhi dengan pujian. Kecepatan saya saat ini dapat dibandingkan dengan seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat keempat biasa yang terbang dengan kecepatan penuh, namun dia masih menahannya dengan paksa. Ini sudah sangat bagus dengan kultivasinya saat ini. Kakek King, kenapa kamu tidak memperlambat? Feng Tianwu memperhatikan pipi tegang Duan Lingtian, dan dia berbicara dengan ekspresi khawatir. Azureite Eagle tidak menjawab ketika Feng Wudao di dekatnya sudah berbicara. King, terus percepat, tingkatkan kecepatanmu hingga sebanding dengan seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat kelima. Astaga, segera setelah Feng Wudao selesai berbicara dan sebelum Feng Tianwu dapat bereaksi terhadap apa yang telah terjadi, Azureite Eagle telah melaju sekali lagi. Pada saat yang sama, gelombang energi besar dari langit dan bumi muncul di antara awan dan kabut di sekitarnya dan hampir merobek awan dan kabut sebelum akhirnya menyatu menjadi banyak siluet naga bertanduk kuno. Siluet naga bertanduk kuno ini berjumlah 70. Kekuatan 70 naga bertanduk kuno. Ini adalah kekuatan yang sebanding dengan kekuatan penuh seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat kelima atau binatang iblis. Bab 754, Dinasti yang Membahayakan. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Angin semakin kuat dan kuat, seperti bilah yang melintas ke arah Duan Lingtian, meninggalkan banyak bekas kecil di wajah Duan Lingtian. Ini semua adalah luka kecil yang diiris terbuka oleh angin. Tetapi setiap kali luka-luka kecil ini muncul, mereka akan sepenuhnya diperbaiki oleh energi asal yang berkedip-kedip di tubuh Duan Lingtian, dan sepertinya mereka tidak pernah muncul. Sementara itu, untaian energi material berwarna biru mulai mengamuk di tubuh Duan Lingtian, dan mereka menyertai energi asalnya tampaknya membentuk hembusan angin material berwarna biru yang jelas. Hembusan angin kencang berwarna biru ini melingkari tubuh Duan Lingtian dan sepertinya telah terbentuk menjadi lapisan pelindung yang melindungi Duan Lingtian di dalamnya. Angin kencang terus menyapu dan menyerang Duan Lingtian, dan mereka meledakkan badai berwarna biru dan menyebabkannya bergetar. Pada akhirnya, angin kencang terbelah menjadi dua dan tidak sedikit pun turun ke Duan Lingtian.
Pada saat yang sama, pemandangan aneh muncul. Konsep angin yang tidak dapat sepenuhnya menyesuaikan diri dengan energi asalnya sebenarnya mulai semakin sesuai dengan energi asalnya, dan sepertinya ini didorong oleh angin yang menyerangnya dari depan. Mempercepat, Feng Wudao memperhatikan perubahan ini pada saat pertama yang mungkin, dan dia berbicara, menyebabkan Azureite Eagle untuk mempercepat sekali lagi. Tidak lama kemudian, kecepatan Azureite Eagle telah meningkat menjadi sebanding dengan seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat ke-6. Angin bahkan lebih kuat, dan angin kencang berwarna biru di sekitar tubuh Duan Lingtian menunjukkan tanda-tanda penyebaran. Kakak Duan, meskipun wajah cantik Feng Wudao masih ditutupi dengan kekhawatiran, dia dapat melihat peningkatan Duan Lingtian sekarang, dan konsep angin tampaknya diam-diam membaik setiap saat. Pada awalnya, badai berwarna biru yang terbentuk dari energi asal Duan Lingtian yang dikombinasikan dengan konsep angin telah menunjukkan tanda-tanda penyebaran, namun kemudian, itu menjadi tenang sekali lagi. Pada saat yang sama, badai berwarna biru menjadi lebih murni dan lebih murni. Konsep anginnya hampir sepenuhnya menyatu dengan energi asalnya, dan perasaan ini seolah-olah telah berubah menjadi angin. Perasaan ini mirip dengan pemahaman Zhan Shouyong tentang konsep bumi dan pemahaman Bai Hao tentang konsep api. Mereka telah memahami konsep dasar tingkat 9 dan hanya setengah langkah lagi untuk konsep menengah tingkat pertama. Dengan kata lain, Duan Lingtian bergerak ke arah itu dan dia tidak jauh dari mereka. Jika dia meningkatkan satu langkah lebih jauh, konsep angin yang Duan Lingtian pahami sekarang dapat sepenuhnya terwujud. Kecepatan Azureite Eagle masih meningkat. Tidak lama kemudian, kecepatan Azureite Eagle telah meningkat hingga kecepatan penuhnya. Tentu saja, ini hanya kecepatan penuhnya ketika hanya menggunakan energi asal tahap penafsiran Void tingkat ke-7, dan dia tidak menggunakan konsep yang telah dia pahami. Kalau tidak, kecepatannya akan lebih cepat. Namun meski begitu, Duan Lingtian saat ini masih tak gentar menghadapi badai dingin menusuk yang menyerang wajahnya karena konsep angin yang semakin menjadi material di sekelilingnya telah menelan semua angin yang menyerang wajahnya. Melanjutkan, Feng Wudao angkat bicara. Suara mendesing. Energi merah berapi-api menyapu tubuh Azureite Eagle sebelum bergabung dengan origin energi yang mengelilinginya, dan tampaknya telah berubah menjadi nyala api yang nyata. Pada saat ini, Azureite Eagle tampaknya telah berubah menjadi burung yang menyala yang menyebabkan bercak-bercak awan yang menyala muncul dimanapun ia lewat. Seiring dengan kecepatan Azureite Eagle, kekuatan angin kencang meningkat, sedangkan badai berwarna biru yang mengelilingi tubuh Duan Lingtian menunjukkan tanda-tanda runtuh sekali lagi, namun pada akhirnya tidak runtuh, dan malah menjadi genap lebih sempurna di bawah Azureite Eagle peningkatan kecepatan yang sesuai. Semakin sempurna badai berwarna biru itu berarti semakin dekat konsep angin Duan Lingtian menjadi material. Waktu berlalu. 1 bulan kemudian, badai berwarna biru di tubuh Duan Lingtian akhirnya stabil, dan kemudian secara bertahap menarik dirinya untuk sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya pada akhirnya. Sementara itu, bahkan jika dia tidak memiliki perlindungan energi berwarna biru, badai mengerikan yang menyerang wajahnya tampaknya tidak dapat mempengaruhi Duan Lingtian sedikitpun. Duan Lingtian membuka matanya dan merentangkan tangannya, dan wajahnya ditutupi dengan senyum cemerlang ketika menghadapi angin kencang yang menyerang wajahnya. Konsepku akhirnya menjadi materi, meningkatkan langkah maju lainnya adalah mencapai konsep angin menengah tingkat pertama. Meskipun dia hanya setengah langkah dari konsep menengah, Duan Lingtian tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa saat ini adalah yang paling sulit. Penatua King, terima kasih. Duan Lingtian membungkuk ke arah kepala Azureite Eagle saat dia mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan ketulusan yang luar biasa. Ungkapan terima kasih ini dari hati. Karena Duan Lingtian tahu bahwa jika Azureite Eagle tidak bekerja sama dengannya, tidak mungkin baginya untuk membiarkan konsep anginnya menyelesaikan transformasi menjadi material. Rekan kecil, selain Tian Wu, kamu adalah orang dengan kemampuan pemahaman terbaik yang pernah kulihat, tapi Tian Wu memiliki tubuh roh api. Namun kamu tidak memiliki tubuh roh angin, jadi itu benar-benar langka untukmu, untuk bisa begitu cepat memahami konsep angin sejauh itu. Azureite Eagle tidak pelit dengan kata-kata pujian. Penatua King, kamu terlalu baik. Duan Lingtian berbicara dengan rendah hati. Selanjutnya, Duan Lingtian berbalik, meninggalkan punggungnya untuk menghadapi badai yang bersiul saat dia berjalan perlahan untuk masuk ke penghalang energi asal Azureite Eagle. Selamat, kakak Duan. Feng Tianwu memberi selamat kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian tersenyum ringan saat dia mengangguk,
dan kemudian dia melihat Feng Wudao dan bertemu dengan tatapannya. Kata-kata terima kasih yang awalnya ingin dia ucapkan dihentikan di bawah indikasi dalam tatapan Feng Wudao. Semuanya terucap tanpa berbicara. Di mana kita sekarang? Duan Lingtian melihat ke bawah ke arah tanah tak terbatas yang tak henti-hentinya melintas di bawah kakinya, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak Duan, kita sudah meninggalkan dinasti Darhan selama lebih dari 10 hari. Ini adalah wilayah milik dinasti Darming, dan kita akan bisa tiba di ibu kota dinasti Darming dalam beberapa hari. Pada saat itu, kita akan beristirahat di sana sebentar. Feng Tianwu sedikit kelelahan saat dia berbicara dengan Duan Lingtian. Baik, Duan Lingtian mengangguk, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia terbangun dari pemahaman konsep angin, mereka sudah berada di dinasti lain. Duan Lingtian pernah mendengar tentang dinasti Darming ketika dia berada di dinasti Darhan. Ini adalah dinasti yang terletak di barat laut dinasti Darhan, dan luasnya wilayah jika diduduki tidak kalah dengan dinasti Darhan. Selain itu, karena lebih dekat ke negeri asing daripada dinasti Darhan, praktik kultivasi di dinasti Darming bahkan lebih hebat daripada dinasti Darhan, dan ada lebih banyak seniman bela diri jenius yang lahir di dinasti Darming daripada dinasti Darhan. Beberapa hari kemudian, kecepatan Azureite Eagle melambat. Sementara itu, Duan Lingtian melihat ke bawah dan sebuah titik hitam kecil muncul di dalam bidang penglihatannya, dan seiring dengan semakin dekatnya Azureite Eagle, titik hitam kecil itu menjadi lebih besar dan lebih besar sebelum akhirnya berubah menjadi kota besar yang seperti raksasa yang berhibernasi di sana. Setelah tiba di luar kota, Duan Lingtian dapat melihat tembok kota kuno yang mengelilingi kota. Dinding-dinding ini memancarkan perasaan kuno setiap saat, dan sepertinya menceritakan sejarah panjang tempat mereka ada. King, kita akan bertemu di sini 5 hari dari sekarang. Feng Wudao memberitahu Azureite Eagle sebelum membubung ke langit dan meninggalkan bagian belakang Azureite Eagle terlebih dahulu, sedangkan Duan Lingtian dan Feng Tianwu mengikuti di belakangnya untuk membubung ke langit. Gadis kecil Wu, rekan kecil, sampai jumpa lagi dalam 5 hari. Tatapan tajam Azureite Eagle melintas melewati Duan Lingtian dan Feng Tianwu sebelum dia berubah menjadi bola api yang menghilang di depan mata mereka. Dia hanya meninggalkan awan menyala yang berangsur-angsur menjadi samar. Ayo pergi. Kelompok 3 Duan Lingtian turun dari langit dan perlahan-lahan berjalan di ibu kota dinasti Darming di sepanjang pintu masuk depannya. Setelah berjalan ke ibu kota dinasti Darming, Duan Lingtian dapat merasakan suasana di sini yang berbeda dengan suasana di dinasti Darhan. Orang-orang yang mereka lewati sepanjang jalan jelas memiliki pikiran tegang, dan mereka tampaknya waspada terhadap sesuatu setiap saat. Tampaknya telah melihat kebingungan di wajah Duan Lingtian, Feng Tianwu menjelaskan. Kakak Duan, ada beberapa orang yang tergila-gila dengan kultivasi yang sering menyerang orang lain secara sewenang-wenang di ibu kota dinasti Darming, sehingga mengembangkan mentalitas untuk selalu waspada pada orang-orang dari dinasti Darming. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Seperti yang diharapkan dari dinasti yang bertetangga dengan negeri asing. Dalam hal prevalensi praktik kultivasi, itu memang lebih baik daripada dinasti Darhan. Ini adalah sesuatu yang harus diakui Duan Lingtian. Kelompok 3 Duan Lingtian bergerak melalui jalan-jalan besar di ibu kota dan menuju ke pusat ibu kota. Pada saat yang sama, Duan Lingtian menilai lingkungan dengan rasa ingin tahu yang ringan. Astaga, tiba-tiba, gelombang deru angin yang menusuk telinga terdengar dari jauh dan semakin dekat. Alis Duan Lingtian terangkat dan mau tidak mau melihat ke depan, dan dia melihat seorang pria parubaya dengan pakaian abu-abu langsung menyerang 2 orang yang sedang berjalan bersama. Bang, bang! 2 serangan telapak tangan melanda dan langsung menewaskan kedua orang tersebut. Tingkat ketiga dari tahap interpretasi Void. Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia melihat 40 siluet naga bertanduk kuno di langit di atas pria parubaya berpakaian abu-abu karena dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang seniman bela diri tahap interpretasi Void akan meluncurkan serangan diam-diam terhadap seseorang di jalan. Dia bahkan tidak menggunakan konsep sebelum membunuh kedua orang itu. Jadi perbedaan kekuatan mereka terlihat jelas. Dalam waktu singkat, seulas senyum dingin muncul di sudut mulut Duan Lingtian. Karena dia melihat tatapan pria parubaya berpakaian abu-abu itu mengunci kelompok mereka yang terdiri dari 3 orang, atau lebih tepatnya berbicara, itu telah mengunci Feng Tianwu. Wanita yang sangat cantik, kau milikku. Pria parubaya berpakaian abu-abu melayang ke langit dan terbang ke arah mereka. Dan matanya dipenuhi dengan, seolah-olah Feng Tianwu sudah menjadi miliknya. Saat ini, saat dia melintas,
targetnya ditujukan tepat pada Duan Lingtian dan Feng Wudao. Jelas, sejauh yang dia ketahui, selama dia membunuh Duan Lingtian dan Feng Wudao, dia akan dapat memiliki Feng Tianwu. Duan Lingtian tidak bergerak karena tidak perlu. Sejak awal ketika pria parubaya berpakaian abu-abu itu tidak menghormati Feng Tianwu, Duan Lingtian telah menyadari bahwa tatapan Feng Wudao menjadi sangat dingin. Jadi dia tahu bahwa paman Feng ini marah. Suara mendesing. Pria parubaya berpakaian abu-abu itu memanfaatkan konsepnya saat menghadapi Duan Lingtian dan Feng Wudao. Konsep airnya menyatu menjadi energi asalnya dan benar-benar material, menyebabkan seluruh tubuhnya tampak telah berubah menjadi gelombang yang menamparkan keras. Gelombang 9 lapisan. Pria parubaya berpakaian abu-abu berteriak dengan eksplosif saat tangannya bergetar, dan kemudian telapak tangannya menyerang. Seketika, gelombang yang menamparkan ke arah mereka melesat berturut-turut, dan masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh 9 lapisan gelombang tanpa henti bertabrakan satu sama lain, menyebabkan lapisan gelombang di depan menjadi semakin cepat dan kuat, dan dalam sekejap mata, itu sudah tiba sebelum Duan Lingtian dan Feng Wudao. Mati. Tatapan pria parubaya berpakaian abu-abu itu sedingin es dan tidak memiliki emosi sedikit pun seolah-olah dia sudah melihat adegan Duan Lingtian dan Feng Wudao ditampar sampai mati oleh serangan telapak tangannya. Bab 755, Paviliun APS. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Persetan. Feng Wudao berdiri di tempat tanpa bergerak seperti gunung ketika menghadapi pria parubaya berpakaian abu-abu yang mendekat dengan mengancam, dan sudut mulutnya bergerak sedikit saat dia mengucapkan dua kata tanpa tergesa-gesa. Pada saat yang sama, kekuatan menakutkan yang menyebabkan bahkan udara bergetar langsung menyapu dengan mengangkat tangannya, dan sepertinya itu dibantu oleh para dewa karena tanpa rasa takut bergerak untuk mencegat pria parubaya berpakaian abu-abu. Bang! Selanjutnya, ledakan besar terdengar, namun kekuatan yang sangat besar langsung melenyapkan serangan pria parubaya berpakaian abu-abu yang menyapu, dan serangan yang seperti 9 lapisan gelombang benar-benar dilenyapkan. Keduanya benar-benar tidak pada level yang sama. Tidak hanya itu, pria parubaya berpakaian abu-abu mendekat dengan cepat, namun pergi lebih cepat. Dia diledakkan terbang dengan mengangkat tangan Feng Wudao dan terbang lebih dari 10 meter, seperti anak panah yang meninggalkan haluan, sebelum jatuh ke tanah. Setelah pria parubaya berpakaian abu-abu jatuh ke tanah, dia mengeluarkan darah dari ketujuh lubang saat tubuhnya bergetar untuk sementara waktu tanpa alasan apapun, dan kemudian dia benar-benar tanpa tanda-tanda kehidupan. Dia benar-benar mati. Suara mendesing. Di sisi lain, energi langit dan bumi yang baru saja bergolak di langit di atas Feng Wudao langsung menghilang tanpa jejak. Kecepatan serangan Feng Wudao jelas dari ini, dan itu cepat sampai-sampai bahkan energi langit dan bumi tidak punya cukup waktu untuk bereaksi. Duan Lingtian melirik acuh tak acuh pada mayat pria parubaya itu, karena dia tahu pria itu sudah mati tanpa ragu sejak pria parubaya itu menyerang mereka. Terutama ketika pria parubaya itu benar-benar berani tidak menghormati Tianwu, tindakan itu tidak diragukan lagi mempercepat kecepatan kematiannya. Ayo pergi. Di bawah pimpinan Feng Wudao, Duan Lingtian dan Feng Tianwu mengikuti dari dekat untuk maju ke depan sepanjang jalan. Kemanapun mereka lewat, semua orang di jalanan menyingkir. Orang-orang ini telah melihat adegan yang terjadi sebelumnya, adegan seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat ketiga terbunuh seketika. Ketiga orang ini bukanlah orang yang bisa mereka sakiti. Tianwu, kamu dan Paman Feng pernah datang ke ibu kota dinasti Darming di masa lalu. Ketika Duan Lingtian memperhatikan Feng Wudao bergerak akrab untuk akhirnya masuk ke sebuah penginapan, dia tidak bisa tidak bertanya pada Feng Tianwu dengan rasa ingin tahu. Ya, Feng Tianwu mengangguk. Saya datang ke sini 2 kali dengan ayah saya, ini adalah ketiga kalinya. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Dalam waktu singkat, Feng Wudao mendapatkan 3 kamar, 1 untuk masing-masing kamar. Setelah memberitahu Feng Wudao dan Feng Tianwu, Duan Lingtian kembali ke kamarnya dan mandi, menghilangkan rasa lelah dari perjalanannya, dan kemudian dia membuka jendela di kamar. Di luar jendela adalah halaman dalam penginapan, dan pemandangan indah burung dan bunga yang menyebabkan seseorang tidak bisa tidak menjadi tenang. Pada saat yang sama, matahari terbenam yang turun secara bertahap tercermin di mata Duan Lingtian. Tatapan Duan Lingtian berangsur-angsur menjadi sedikit linglung. Tanpa sadar, sudah lebih dari 10 tahun sejak aku datang ke dunia ini, saat aku mengingatnya kembali sekarang,
waktu benar-benar membawa perubahan, dan rasanya semuanya berubah begitu cepat. Duan Lingtian menghela nafas. Di kehidupan sebelumnya, dia bisa dikatakan sebagai mesin pembantaian tanpa emosi, sedangkan di kehidupan ini, dia memiliki terlalu banyak orang yang dia khawatirkan. Selain itu, dia juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap dunia ini, dan pada saat yang sama dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Dia juga ingin memiliki kekuatan yang tidak dapat dibandingkan dengan yang lain sehingga dia dapat melihat ke bawah ke alam semesta dan memerintah tertinggi. Hanya pada saat itu dia bisa benar-benar melindungi setiap orang yang ada di sisinya. Jika dikatakan bahwa targetnya di masa lalu adalah menjadi kaisar bela diri dan menjadi orang terkuat di benua awan, maka dia memiliki target baru sekarang. Bahkan jika dia menjadi kaisar bela diri, dia masih ingin mencari melalui dunia misterius di luar laut, karena dia ingin tahu apa sebenarnya yang ada di dalam lautan tanpa batas. Lagi pula, bahkan jika kaisar bela diri kelahiran kembali yang pernah menjadi ahli terkuat di benua awan, dia tidak berani masuk jauh ke dalam area itu untuk mencarinya. Dia akan melakukan apa yang kaisar bela diri kelahiran kembali tidak berani lakukan. Dengan cara ini, kedatangan dan perjalanannya di dunia ini tidak akan sia-sia. Masalah mendesak yang ada adalah menjadi terkemuka dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Hanya dengan mengungkapkan nilaiku, kekuatan negeri asing itu akan memperhatikanku dan mengizinkanku bergabung dengan mereka. Mata Duan Lingtian berkedip saat lampu terang berkedip di dalam. Selain harta karun besar yang ditinggalkan oleh kaisar bela diri kelahiran kembali, hal berikutnya yang harus kulakukan adalah menemukan KR dan Fei kecil. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, Duan Lingtian semakin merindukan kedua tunangannya. Ketika dia kembali terakhir kali, dia sudah mengetahui dari Qin Xiang tentang keberadaan kedua tunangannya itu. Tidak peduli apakah itu KR atau Fei kecil, keduanya berada di sekte yang tangguh di negeri asing. Sekte itu memiliki kekuatan dan pengaruh yang tak terbayangkan. Selama sekte itu mau, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti keluarga kekaisaran dinasti Darhan akan dimusnahkan dalam sekejap. Matahari terbenam akhirnya menghilang dan tabir malam mulai turun. Malam itu, Duan Lingtian tidak memahami konsep apapun, tetapi malah berbaring di tempat tidurnya dan tidur siang yang panjang dan nyaman. Tidur siang ini terus berlanjut sampai siang hari berikutnya sebelum akhirnya dia bangun. Memuaskan. Setelah dia bangun, Duan Lingtian meregangkan anggota tubuhnya dan merasa segar kembali. Sudah lama sekali sejak aku mendapatkan tidur yang begitu memuaskan. Duan Lingtian mendorong pintu kamarnya dan berjalan keluar setelah dia mandi dan berganti pakaian, dan dia baru saja keluar dari kamarnya ketika dia melihat Feng Tianwu berjalan ke arahnya. "Kakak Duan, aku baru saja akan meneleponmu, sudah waktunya makan," kata Feng Tianwu kepada Duan Lingtian. Kamar Feng Wudao memiliki meja yang penuh dengan piring, dan mereka masih mengeluarkan uap. Jelas, mereka telah disajikan belum lama ini. Makan Duan Lingtian tidak bisa tidak teh ketika dia melihat meja ini penuh dengan makanan lezat. Meskipun dia sudah mampu mencapai inersia sampai tingkat tertentu dengan kultivasinya saat ini, dan dia tidak akan merasakan apa-apa bahkan jika dia tidak makan untuk waktu yang lama. Tetapi ketika menghadapi makanan lezat ini, dia masih tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. "Sepertinya tidurmu nyenyak," Feng Wudao menyapa Duan Lingtian. "Duduk dan makan dulu, kami tidak akan tinggal lama di ibu kota dinasti Darming. Biarkan Tianwu membawamu pergi melihat-lihat paviliun Icheflem setelah makan, dan kamu bisa merasakan keanggunan nomor 1 dengan benar restoran di dinasti Darming." Paviliun APS. Tatapan Duan Lingtian melintas. Meskipun dia baru pertama kali mendengar tentang paviliun Icheflem, karena paviliun Icheflem ini mampu disebut sebagai restoran nomor 1 di dinasti Darming, maka itu mungkin akan memiliki sesuatu yang istimewa tentangnya. Lagi pula, bahkan jika itu adalah dinasti Darhan, dia belum pernah mendengar tentang restoran nomor 1 di dinasti Darhan, karena tidak ada satu restoran pun yang berani mengklaim sebagai nomor 1. Yang pertama bukanlah sesuatu yang bisa diklaim oleh siapapun, dan jika seseorang tidak memiliki kemampuan, maka dia hanya akan meminta penghinaan. Setelah mereka selesai makan, Duan Lingtian dan Feng Tianwu keluar dari penginapan. Duan Lingtian mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu begitu mereka baru saja meninggalkan penginapan. "Tianwu, atas dasar apa paviliun Icheflem itu menyebut dirinya restoran nomor 1 di dinasti Darming?" "Kakak Duan,
Nama restoran nomor 1 di dinasti Darming bukanlah nama yang diproklamirkan oleh Pavilion Icheflem dengan sendirinya, ini malah diakui secara publik oleh semua orang di dinasti Darming. Feng Tianwu tersenyum. Diakui secara publik. Duan Lingtian mengerutkan kening dan masih sedikit tidak bisa membungkus kepalanya. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang Pavilion Icheflem yang menyebabkan semua orang di dinasti Darming mengakuinya secara terbuka? Ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dibayangkan Duan Lingtian. Jika itu adalah seorang seniman bela diri, maka tidak aneh bagi orang yang disebut nomor 1 jika dia memiliki kekuatan yang mengejutkan, tetapi bukankah restoran hanya tempat untuk makan dan minum? Atas dasar apa itu membuat seluruh dinasti Darming secara terbuka mengakuinya sebagai restoran nomor 1? Kakak Duan, kamu akan tahu mengapa itu secara publik diakui sebagai restoran nomor 1 di dinasti Darming setelah kamu berada di sana. Feng Tianwu tersenyum. Bertahun-tahun yang lalu ketika saya dan ayah saya tiba di ibu kota dinasti Darming untuk pertama kalinya, kami pernah merasa kagum dengan ini, namun kami mengerti setelah kami pergi ke sana sekali, dan kami merasa Pavilion Icheflem pantas mendapatkan nama nomor 1 restoran di dinasti Darming. Duan Lingtian tertawa getir karena Feng Tianwu benar-benar membuatnya terus menebak-nebak pada saat kritis. Tapi dia merasa semakin penasaran dengan Pavilion Icheflem. Kakak Duan, di sini. Di bawah pimpinan Feng Tianwu, Duan Lingtian bergerak melalui banyak jalan luas di ibu kota dinasti Darming, dan dia tampaknya telah berubah menjadi ikan yang telah kembali ke air dan berenang ke depan dengan bebas. Sepanjang jalan, Duan Lingtian melihat banyak pertempuran, dan kematian tidak bisa dihindari dalam pertempuran. Pada saat ini, Duan Lingtian sekali lagi dengan jelas mengalami ketangguhan dan prevalensi kultivasi di dinasti Darming, dan itu memang sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan dinasti Darhan. Tentu saja, ibu kota dinasti Darming memiliki penjaga kota yang berpatroli yang menjaga ketertiban, namun jumlah mereka terbatas, bagaimanapun juga, mereka sama sekali tidak mampu mengelola banyak pertempuran yang terjadi di sekitar ibu kota pada saat yang bersamaan. Setiap kali mereka menuju setelah mendapatkan berita, orang yang telah bertarung akan melarikan diri atau lari ke tempat lain untuk mencari orang lain untuk bertarung. Setelah setengah jam, sosok Feng Tianwu berhenti, sedangkan Duan Lingtian berhenti bersamanya. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mengangkat matanya untuk melihat ke atas. Dengan sekali pandang, dia melihat sebuah restoran yang berdiri menjulang di depan matanya, atau lebih tepatnya, ini adalah sebuah restoran berbentuk menara. Restoran ini menempati area yang luas, dan meskipun area yang ditempatinya semakin kecil saat naik, bahkan lantai tertinggi mungkin dengan mudah mampu menampung lebih dari 100 orang. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian melihat plakat besar dan mencolok dengan kata-kata emas di restoran berbentuk menara ini, dan ada kata-kata yang ditulis dengan indah di atasnya, Pavilion Icheflem. Ketika dia melihat kata-kata ini, Duan Lingtian tahu bahwa mereka telah tiba di tempat tujuan. Bahkan ada restoran seperti ini. Setelah dia sadar kembali, tatapan Duan Lingtian tidak bisa tidak berkedip. Bahkan jika itu adalah istana kekaisaran di ibu kota dinasti Darming, itu mungkin tidak memiliki istana yang lebih tinggi dari ini, sebuah restoran dengan 9 lantai, ini terlalu berlebihan. Dalam kehidupan sebelumnya, bangunan dengan 9 lantai ada di mana-mana, dan mereka tidak jarang terlihat. Namun setelah tiba di dunia ini yang mirip dengan zaman kuno di kehidupan sebelumnya, Duan Lingtian belum pernah melihat pavilion yang tingginya lebih dari 5 lantai, dan Pavilion Icheflem di depannya adalah gedung tertinggi yang pernah dilihatnya sejak datang ke dunia ini. Tianwu, aku akui sekarang bahwa restoran ini memang mampu disebut restoran nomor 1 di dinasti Darming berdasarkan ketinggian pavilion ini. Duan Lingtian berkata kepada Feng Tianwu, tapi, peringkat sebuah restoran tidak boleh berdasarkan ketinggiannya, kan? Kakak Duan, saya pikir Anda salah. Feng Tianwu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Alasan Pavilion Icheflem ini disebut restoran nomor 1 di dinasti Darming bukan karena bangunan berbentuk menara yang sangat besar yang memiliki 9 lantai. Duan Lingtian mengerti ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia tersenyum. Begitukah? Lalu aku semakin penasaran.